Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah ibadah keluarga pada hari ini yang secara online kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semua. Amin. Mari kita sambut votum dan salam dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saat ini kita masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami saat ini ya Tuhan sungguh mengucap syukur kalau kami boleh ada kesempatan untuk melakukan ibadah keluarga pada saat hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang memberikan kekuatan, pencerahan, dan membuka hati kami agar supaya kami dilembutkan dan dimampukan untuk menjalankan setiap firman Tuhan yang kami terima pada hari ini. Kami juga mohon pengampunan untuk setiap kegagalan dan kesalahan kami ya Bapa, yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kami mengucap syukur untuk karya penebusan dari Putra-Mu yang telah mati di atas kayu salib. Saat ini kami menyerahkan jalannya ibadah keluarga pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah.
Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ pelengkap Kidung Jemaat nomor 214 bait yang pertama. Bahagia di hatiku, Yesus penyelamatku. Ku puji juru selamatku, aku disucikannya. Terangan siapakah Yesus yang ku nyanyikan terus? Tuhan dan juru selamat yang mati bagiku. Renungan kita pada hari ini mengambil tema kebahagiaan sejati dalam Kristus. Ucapan bahagia yang tertulis di Alkitab adalah merupakan bagian yang sangat unik dan menarik. Secara kronologis, ucapan bahagia adalah merupakan bagian dari awal-awal pelayanan Kristus, yang mana Tuhan Yesus sebelumnya sudah dibaptis, lalu kemudian memanggil para murid, dan juga mengalami pencobaan di padang gurun setelah berpuasa 40 hari lamanya. Lalu Tuhan Yesus kembali ke Galilea, yang mana itu merupakan daerah di mana Tuhan Yesus berasal, yaitu Nazaret. Dan di bukit yang di dekat Danau Galilea, Tuhan Yesus memulai khotbahnya. Dan khotbah ini adalah merupakan suatu materi yang sangat dalam yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Yang menarik adalah ucapan bahagia seolah-olah merupakan kontradiksi dari keyakinan dan kepercayaan gaya hidup orang modern. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia apabila kita miskin di hadapan Tuhan? Apabila kita dianiaya, apabila kita difitnah, bagaimana mungkin kita bisa berbahagia apabila kita selalu lemah lembut, selalu murah hati, dan selalu membawa damai? Bukankah kehidupan manusia modern berkata sebaliknya? Berbahagialah hai engkau yang kaya, yang pandai, yang kuat, sehat, punya kedudukan, fasilitas, populer, disukai orang. Tidak hanya itu juga, mungkin dihormati, ditakuti dan disegani oleh sesama manusia. Disinilah menariknya ucapan bahagia yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada dua hal penting yang saya pelajari secara pribadi dari ucapan bahagia Tuhan Yesus di atas bukit ini. Yang pertama-tama adalah orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada saat itu di bukit. Mereka adalah orang Yahudi, dan mereka adalah orang-orang yang sudah paham dan kenal tentang hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu membaca dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 32, Ulangan 28 ayat 1 sampai 46, di situ dikatakan tentang berkat dan kutuk. Apabila seseorang melakukan perbuatan baik,
maka Tuhan akan memberkati hidupnya di muka bumi ini. Tetapi sebaliknya apabila seseorang melakukan perbuatan jahat, tercela, dan kurang baik, maka kutuk akan menantinya. Tetapi di sini, yang banyak dari sarjana itu mengaplikasikan bahwa khotbah di atas bukit itu merupakan ucapan berkat dari Tuhan Yesus. Tidak hanya berbahagia, tetapi merupakan ucapan berkat. Atau di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan beatitude. Ya. Dan di situ dikatakan kalau di Alkitab, terjemahan bahasa Inggris, itu selalu dikatakan blessed are you. Jadi maksudnya di sini, Tuhan Yesus menyatakan bahwa apabila mereka ingin mendapat berkat, kebahagiaan yang sejati, mereka haruslah menjadi seseorang seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang yang membawa damai, orang yang haus selalu akan kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus mulai bergeser dari hukum yang bersifat do's and don't, lakukan dan jangan, menjadi jadilah seseorang, jadilah pribadi, jadilah individu yang seperti Tuhan katakan. Oleh karena itu di ayat 17 Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Tuhan Yesus seolah-olah mau menyatakan diri bahwa dia datang untuk menggenapi. Apabila Bapak Ibu tertarik apa arti kata menggenapi, bisa dibaca dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 3. Hal yang pertama saya pelajari bahwa kedatangan Tuhan Yesus menggenapi hukum itu. Dan di dalam penggenapannya itu, Tuhan Yesus tidak hanya menebus dosa manusia, tetapi dia memberikan kemampuan bagi manusia untuk melakukan hukum Allah. Hal yang kedua yang saya pelajari secara pribadi, yang menarik di sini adalah sebenarnya ada beberapa tata adat istiadat Yahudi yang mereka kerjakan setelah mereka pulang dari masa-masa pembuangan. Jadi pada saat masa pembuangan, orang-orang Yahudi merasa dirinya tidak berdaya. Mereka merasa miskin. Sampai-sampai apabila orang Yahudi beribadah, maka selalu hampir pasti seseorang yang ditunjuk untuk menjadi song leader, dia selalu mengawali kata-katanya dengan kata-kata hineni hiani mimas, yang artinya adalah aku ini miskin, tetapi aku ingin melayani. Aku ini dengan sadar sepenuhnya, walaupun aku miskin, tetapi aku ingin berbuat baik. Di sini Tuhan Yesus, sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus telah menggenapi atau menjawab dari doa orang Yahudi selama berabad-abad lamanya. Bahwa dikatakan di sini, ketika orang itu merasa miskin di hadapan Allah, maka merekalah yang empunya kerajaan sorga. Hal ini adalah selaras dengan yang tertulis di Lukas 4 ayat 16 sampai ke 21. Ketika Tuhan Yesus membacakan Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2, di situ saya akan bacakan sebagian dari perikop ini. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 yang dikutip oleh Tuhan Yesus, tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Di
di ayat yang terakhir, yang ke-21 dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti Tuhan Yesus sebenarnya sudah menggenapi doa-doa yang sudah terpanjatkan ratusan tahun oleh bangsa Yahudi. Tetapi ironisnya, tidak banyak orang-orang Yahudi pada saat itu mengerti, menerima jawaban doa Tuhan Yesus. Di sini ada hal yang bagi saya sangat menarik. Kadangkala secara umum kita juga mengalami keadaan seperti itu. Seringkali ketika Tuhan sudah menggenapi, sudah menjawab doa-doa kita, sudah menunjukkan jalan, tetapi seringkali saya sendiri sebagai pribadi penuh dengan kedagingan, saya seolah-olah selalu membuat jalan sendiri. Memang sungguh aneh sifat dan tabiat manusia. Manusia dengan kemampuannya untuk coping di dalam segala keadaan, dia merasa bisa beradaptasi dengan semua tantangan. Sampai-sampai dia merasa tidak perlu lagi Tuhan Yesus. Selama masih ada dan bisa strategi dilakukan untuk bisa bertahan, kadangkala saya pribadi merasa saya tidak perlu Tuhan. Tetapi sebenarnya di dalam khotbah ini dikatakan bahwa apabila kita ini merasa miskin di hadapan Tuhan, maka kita empunya kerajaan sorga. Yang menarik adalah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kata-kata miskin di sini sebenarnya di dalam bahasa Yunani aslinya itu ada dua. Miskin yang pertama adalah memang miskin pas-pasan yang hanya bisa tercukupi oleh kebutuhan di mana mereka bekerja dan mendapatkan gaji dalam waktu satu hari. Tetapi kata miskin yang dipakai di dalam perikop ini adalah kata miskin yang benar-benar miskin sehingga apapun yang dia lakukan itu tidak mencukupi. Jadi kata miskin di sini adalah miskin yang pasti membutuhkan pertolongan. Di sini sebenarnya Tuhan sudah membuka tangan untuk menolong kita. Dan dikatakan apabila kita menerima pertolongan dan juga undangan Tuhan, dikatakan kita berbahagia. Kita merasa tidak mampu, merasa tidak bisa melakukannya sendiri tanpa Tuhan. Makanya di jemaat di Laodikia, di Wahyu 3 ayat 17 sampai 18, Tuhan Yesus mengecam jemaat di sana. Karena mereka merasa kaya, merasa tidak kekurangan apa-apa, tetapi di mata Tuhan mereka tampak melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, satu pelajaran yang berharga dari perikop ini adalah kemandirian dari Tuhan adalah satu keadaan di mana kita tidak bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Walaupun kita kaya, mampu melakukan segala sesuatu, dihormati, disegani oleh semua orang, apabila kita tidak memiliki Tuhan, maka di dalam hati kita ada suatu ruang hampa yang tidak bisa diisi oleh apapun. Dan itu sudah banyak terbukti. Orang-orang yang bahkan terkenal sekalipun di puncak ketenaran mereka, mereka melakukan bunuh diri karena mereka tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Tetapi apabila kita merasa miskin di hadapan Tuhan,
poor in the spirit. Dan juga kita merasa lapar dan haus akan kebenaran atau righteousness. Yang artinya kita merasa bahwa kita tidak mungkin melakukan kebenaran diri kita sendiri di luar Tuhan. Hanya datang kepada Tuhanlah, maka kita akan dibenarkan dan dipandang benar oleh Tuhan. Sekalipun di dalam aniaya ataupun ancaman ataupun fitnah, ketika kita mengikut Tuhan dan melakukan kebenaran, Tuhan juga sudah berjanji akan penyertaannya, bahwa Dia akan memberkati dengan kebahagiaan sejati. Bahkan di Mazmur 56 ayat 9, di situ dikatakan sengsara kita pun akan dihitung oleh Tuhan dan tetes air mata kita ditaruh di dalam kirbatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai pesan yang perlu saya ulang adalah melalui perikop ini, Tuhan sudah menggenapi hukum-hukumnya dan Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah datang kepada Tuhan, merasa kita tidak mampu apabila tanpa Tuhan. Dan apabila kita datang seperti orang yang memang benar-benar tidak berdaya, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan memberikan ide-ide bagaimana kita bisa menanggulangi setiap tantangan di dalam hidup kita. Dan yang terlebih penting daripada itu, kita mendapatkan Kristus Yesus yang merupakan kebahagiaan yang sejati. Demikian firman Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat. Amin. Mari kita sambut renungan ini dengan melakukan persembahan, dengan menyanyikan lagu dari PKJ, Pelengkap Kidung Jemaat, nomor 264, bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini ya Tuhan, kami bertelut dan bersatu hati memohon kepadamu ya Tuhan. Kami sebelumnya mengucap syukur untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan dan sampaikan melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang melipat gandakan di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat berbuah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami semakin menjadi taat di dalam firman Tuhan dan menjalankan hukum-hukum Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk renovasi dan pengadaan parkir gereja. Kami berdoa untuk panitia yang sudah dibentuk. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan juga memberikan kekuatan bagi panitia ini dan memberikan jalan dan ide-ide segar agar semua rencana bisa terrealisasi.
Kami berdoa untuk semua warga jemaat ya Tuhan, agar dengan bersukacita mereka turut berpartisipasi dan juga saling menolong, saling membantu, saling meneguhkan terhadap program ini. Kami berdoa dan percaya ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjadi sumber dan penyedia dari setiap hal yang kami doakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan, yang pada saat sampai hari ini mereka sedang dalam masa-masa pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk Pak Yunias, Pak Katon, Saudara Ian dan Ibu Sarjono Suja khususnya, dan juga jemaat-jemaat yang lain yang belum bisa kami sebutkan namanya. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamalah mereka, Tuhan pakailah untuk setiap fasilitas yang mereka dapatkan bisa menjadi saluran berkat yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan kekuatan, penghiburan, dan juga sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perlindungan kesehatan bagi setiap warga jemaat Mulyosari ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau sendiri yang memberikan perlindungan dari setiap keluarga para jemaat ini ya Tuhan, khususnya dari serangan infeksi penyakit COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bahwa di dalam darah kuasa-Mu ya Tuhan ada meterai di tengah-tengah keluarga kami semua, sehingga perlindungan itu ada. Dan kami juga berdoa untuk setiap hikmat yang berasal dari Tuhan, kiranya untuk dapat melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, seperti misalkan gaya hidup sehat dan juga social distancing, dan bagaimana dengan rajin dan tekun memakai masker maupun cuci tangan. Tuhan kiranya bisa membuat segala daya upaya ini untuk melindungi kami, dan juga terlebih adalah hikmat-Mu yang senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak ya Tuhan yang khususnya saat ini sedang bersekolah dan mereka belajar secara daring atau online. Tuhan, kami berdoa agar mereka juga dilindungi kesehatan mereka, khususnya mata mereka karena screen time yang terlalu lama, dan juga kesehatan mental mereka karena mereka harus berada di rumah terus, lalu kemudian mereka menatap komputer dengan waktu yang lama, tidak banyak berinteraksi. Oh Tuhan Yesus, sekali lagi pilih anak-anak-Mu ini agar mereka tetap sehat baik secara fisik maupun mental ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami teringat untuk memberkati persembahan syukur yang sudah dikumpulkan, agar Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini akan menjadi berkat bagi banyak jiwa, dan banyak jiwa akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, banyak jiwa akan semakin dekat kepada Engkau, dan banyak orang akan mengenal nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya, berikanlah mereka hikmat-Mu ya Tuhan sekali lagi, agar setiap pengelolaan yang dilakukan boleh benar-benar bisa menjadi pelebaran dari kerajaan Allah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendirilah yang menjadi kepala di dalam gereja kami, Engkau sendirilah yang memiliki otoritas dari setiap kami semua, dan kami yakin bahwa Engkau sendirilah yang akan menggerakkan gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami juga teringat untuk orang-orang yang saat ini pada bulan ini ya Tuhan merayakan ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa ya Tuhan khususnya untuk Bu Emi anak Sirus, Pak Iwan, Bapak Jody dan Bu Siti, Bapak Kriswanto serta Bu Retno. Kami mohon ya Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka, karena mereka saat ini sedang berbahagia, bulan ini sedang berbahagia, menikmati penyertaan dan juga kebaikan Tuhan terhadap ulang tahun kelahiran dan juga perkawinan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita lanjutkan setelah doa syafaat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati hidup dan kehidupan kita masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Amin.